Menjadi masalah hijrah itu dari sesuatu yang tidak disenangi, dikasih ayat-ayat hadits supaya dia senang pindah ke sini. Itu memang tahapan di dalam menasihati, tapi bukan cara membuat orang istiqamah. Bukan cara meneguhkan orang, menegarkan orang di atas sunnah. Ingin membuat orang tegar di atas sunnah, diberi ajaran yang benar. Ini akidah Islam. Ini yang diwarisi dari masa Nabi sampai hari ini. Ini yang dipelajari oleh para ulama. Dia pelajari semua itu, maka menghadapi fitnah-fitnah dia akan tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu agama itu sebab keteguhan. Hanya saja menjadi masalah di sini, itu cara menuntut ilmunya. Ini menjadi masalah. Belajar tapi tidak ada caranya. Tidak ada etikanya di dalam belajar. Tidak ada tahapan-tahapannya. Ya, tidak ada tahapan-tahapannya. Tidak tahu ilmu apa yang dia pelajari. Ya. Kan banyak istilah-istilah hijrah sekarang ya, Masya Allah. Semangat-semangat hijrah. Ya. Dan saya ini sudah lama melihat. Sudah sudah lebih 20 tahun. Melihat orang-orang yang berhijrah. Ya. Dan saya lihat orang-orang yang istiqamah itu orang-orang yang belajar benar. Orang-orang yang belajar benar. Adapun kalau dia cuma belajar, datang satu kali, senang hadir, membesarkan kajian, hadir di tematik, ya, hadir tematik, itu biasanya lambat perkembangannya. Dan saya beritahu yang tadinya hijrah-hijrah seperti itu, tiba-tiba ikut demo-demo, ikut gini, gaya belajarnya seperti itu. Tidak ada yang belajar kitab, tidak ada yang belajar di pokok akidah ahli sunnah. Andai kata yang mengajarinya, dari awalnya diajari akidah ahli sunnah, kamu mau hijrah, belajar akidah yang benar. Dia akan istiqamah. Tapi yang menjadi masalah hijrah itu dari sesuatu yang tidak disenangi, dikasih ayat-ayat hadits supaya dia senang pindah ke sini. Itu memang tahapan di dalam menasihati, tapi bukan cara membuat orang istiqamah. Bukan cara meneguhkan orang, menegarkan orang di atas sunnah. Ingin membuat orang tegar di atas sunnah, diberi ajaran yang benar. Ini akidah Islam. Ini yang diwarisi dari masa Nabi sampai hari ini. Ini yang dipelajari oleh para ulama. Dia pelajari semua itu, maka menghadapi fitnah-fitnah dia akan tegar. Dia akan teguh. Dan saya lihat teman-teman yang sudah selesai baca kitab ini, baca kitab itu, Masya Allah. Wajahnya itu dari puluhan tahun, dari belasan tahun sampai hari ini masih kita lihat. Masih kita lihat. Istiqamah. Ya, dan itu suatu hal berjalan dari masa dahulu. Seharusnya saya tidak usah memberikan pembuktian di masa sekarang. Sebab ini adalah jalan yang meyakinkan. Jalan meyakinkan. Dan itu jalannya Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Dan itu jalan para sahabat. Mendidik para tabiin, itu jalan para tabiin. Mendidik para tabiut tabiin, itu jalannya para tabiut tabiin. Mendidik para imam yang datang sampai hari ini. Guru-guru kita, para ulama yang memang sangat lurus di atas jalan, mendidik umat seperti itu. Iya. Mau siapa yang paling dekat? Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz itu beliau memang ada tugas ya, pekerjaan sebagai seorang mufti, orang resmi di pemerintahan, memberikan fatwa. Tetapi beliau itu selalu mendidik manusia menyelesaikan buku-buku. Ada pelajarannya setelah subuh, ada pelajarannya setelah duhur, ada pelajarannya setelah asar, ada pelajarannya antara maghrib isya. Ya. Lebih menakjubkan lagi gurunya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ini yang mencetak hampir semua ulama di Saudi yang terkenal sekarang ini, itu murid beliau. Duduk dari habis subuh sampai jam 8 pagi, dari jam 11 sampai ke duhur, dari asar sampai ke maghrib, sampai ke maghrib, kemudian antara maghrib dan isya, dalam satu hari belasan buku yang beliau jelaskan. Kerjanya cuma itu saja. Tapi lihat hasilnya. Nah, itu sebenarnya ketegaran di atas sunnah itu seperti itu. Itu ketegaran di atas sunnah. Hasilnya jelas. Tapi kalau hanya sekedar bikin kajian, bikin ini banyak yang hadir, ya itu belum tentu sebuah ciri. Belum tentu sebuah ciri. Karena itu di masa dahulu itu yang hadir kajian ribuan orang, itu sudah ada di masa para sahabat. Tapi begitu para sahabat terapkan metode mereka, yang tegar itulah yang tegar di atas sunnah. Pernah suatu hari, kalau saya nggak salah, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk ke sebuah negeri.
Begitu dengar sahabat datang, berkumpul manusia seperti lautan di masjid itu. Maka Salman Al-Farisi membuka tafsir surah Yusuf. Ini sudah materi pelajaran yang paling ringan dan paling indahnya ini. Sebab surah Yusuf itu berbagai kandungan, kisah yang paling indah di dalamnya. Begitu beliau tafsirkan, mulai bubar orang-orang itu. Sampai sedikit yang duduk di depan beliau. Ya, sedikit yang duduk di depan beliau. Ini karena mereka nggak paham bagaimana cara belajar itu. Bagaimana ilmu yang sebenarnya. Bagaimana ilmu yang sebenarnya. Justru orang-orang yang tegar di atas sunnah itu, dia sudah tahu jalannya. Untuk tegar di atas sunnah dalam belajar itu dia mengerti jalannya kayak gimana. Ilmu yang pokok yang menjadi tujuan untuk dipelajari itu ada 4. Yang pertama ilmu akidah. Dan akidah ini tidak ada silam pendapat, terwarisi dari masa ke masa. Yang kedua adalah ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga ilmu tentang hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda-sabda beliau, ucapan-ucapan beliau, hari-hari kehidupannya. Kemudian yang keempat ilmu tentang fikih dan rinciannya. Ya kalau sudah masuk di 4 ini ilmu pokok yang dipelajari. Selain daripada itu namanya ilmu alat. Alat untuk sampai kepada 4 ilmu ini. Makanya kita belajar bahasa Arab supaya bisa memahami 4 ini. Kita belajar ilmu usul fikih supaya bisa mengerti pembahasan fikih. Kita belajar ilmu usulul hadits supaya bisa mengerti pembahasan hadits. Kita belajar ulumul Quran, ulumul tafsir supaya bisa belajar ilmu tafsirnya. Ya, dan ilmu itu harus diambil dari guru. Harus diambil dari guru. Ya, jangan merasa otodidak. Jangan merasa pintar. Tidak ada orang yang belajar itu, dia sejenius apapun, pintar apapun, lalu dia katakan saya tidak perlu guru. Tidak. Betul ilmu itu sekarang semuanya sudah dibukukan. Ada di buku. Tapi kunci-kunci di dalam memahami buku itu masih ada di dada-dada para ulama. Dan itu selalu diwarisi dari mulut ke mulut. Iya. Diambil dari guru. Diambil dari guru. Nah di sini letak banyaknya kekeliruan karena cara belajarnya itu tidak di atas jalannya yang dijalani oleh para ulama Islam.